Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA dan 12 IPS dalam pelajaran matematika wajib ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang chapter peluang anak-anak ya. Chapter peluang. Sebelum kita mulai, nabda'ul basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Peluang dulu. Ya. Jadi di 3 atau 4 pertemuan terakhir kalian sudah berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Bapak berikan, mencari definisi-definisi dari berbagai istilah-istilah yang muncul dalam peluang ya. Dan hari ini Bapak akan mencoba untuk membahas satu persatu maupun beberapa yang urgent dan perlu untuk disampaikan kepada kalian sebagaimana kompetensi-kompetensi inti yang akan kita bahas dalam bab peluang ini. Baik, untuk yang pertama yang akan Bapak bahas adalah tentang masuk universitas. Masuk universitas. Baik anak-anak, kalau kalian ingat di pertemuan pertama peluang itu Bapak ada memberikan tugas kepada kalian tentang carilah bagaimana cara agar peluang kita masuk universitas itu semakin besar ya. Carilah supaya kita masuk universitas itu peluangnya semakin besar. Kita tahu bahwa konsep peluang itu peluang suatu kejadian N itu adalah banyaknya kejadian N ya. Banyaknya kejadian N dibagi berapa banyak kemungkinan munculnya. Ya, jadi seperti itu, ada berapa banyak kemungkinan muncul atau semestanya ada berapa. Nah, ya gampangnya seperti itu. Ya, misalkan ada seorang anak dia sudah lulus dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1+ Malang ya. Sebut aja misalkan namanya adalah In'am. Nah ya, sebut saja namanya In'am. Nah, In'am ini akan mencoba mendaftar masuk universitas. Ketika dia mencoba masuk ke universitas A misalkan ya, dia akan coba masuk ke universitas A, maka akan muncul 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah In'am ini di universitas A ya. In'am ini diterima. Kemungkinan kedua adalah gagal. Nah, pertanyaannya Bapak, ada berapakah semestanya atau ada berapakah? Ya, pertanyaannya sekarang.
Baik, pertanyaannya sekarang, ada berapakah semestanya? Ya, ada berapakah semestanya dari kejadian ini? Kejadian masuk universitas ini ada berapa banyak semestanya? Nah, maka semesta yang pertama itu adalah dia diterima, ya. Jadi yang pertama diterima, kemudian yang kedua adalah dia gagal. Berarti S-nya, apa tulis pakai warna merah aja ya. Berarti S-nya itu sama dengan 2. Kenapa kok 2? Karena ada diterima sama gagal, ya. Ada diterima sama gagal. Nah, kemudian N-nya, karena pertanyaannya adalah diterima, dan diterima itu cuma ada 1, maka N-nya adalah 1. Sehingga kita tahu dari sini, peluang kejadian N itu adalah 1/2. Maksudnya apa? 50% kemungkinan inam itu diterima dan 50% lagi kemungkinannya adalah gagal, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyingkat, ya. Bapak akan menyingkat diterima itu sebagai D dan gagal itu sebagai G, ya. Nah, inam kemudian di sisi lain, ya, di sisi lain, inam ternyata mendaftar di 2 universitas. Jangan, kita ganti, jangan si inam. Misalkan ada siswa yang kedua, ya, teman kalian yang bernama Dimas misalkan. Nah, teman kalian yang bernama Dimas. Nah, Dimas dia mendaftar di 3 universitas. Dia mendaftar di Universitas A, dia mendaftar di Universitas B, ya, dan dia Dimas mendaftar di Universitas A dan B, 2 universitas saja dulu. Nah, kemudian pertanyaannya, masing-masing universitas itu kan ada 2 kemungkinan. Ya, bisa saja dia diterima gagal di Universitas A, di Universitas B juga ada kemungkinan diterima dan gagal. Nah, sekarang pertanyaannya gini, berarti kemungkinan si Dimas ini, kalau kalian perhatikan, dia kemungkinannya seperti ini. Perhatikan ya, perhatikan. Bisa jadi Dimas itu di 2 universitas itu diterima, ya. Jadi ini di Universitas A diterima, di Universitas B diterima. Bisa jadi Dimas itu di Universitas A-nya diterima, ya, tapi di Universitas B-nya dia gagal. Jadi kita tulis kayak gini. Oke, bisa jadi Dimas itu di Universitas A-nya dia gagal, di B-nya dia diterima. Berarti kita tulisnya kayak gini, ya. Atau yang terakhir bisa jadi si Dimas ini di kedua universitas dia gagal. Kita tulis gini. Nah, ini adalah semestanya, anak-anak. Ya, jadi semestanya ada 1, kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat. Sehingga semestanya untuk si Dimas itu ada 4. Ya. Semestanya ada 4. Nah, sekarang N, kejadiannya si Dimas diterima itu ada berapa? Itu pertanyaannya. Sekarang perhatikan, kejadiannya Dimas diterima ada 1, 2, 3. Ya. Jadi dia di sini dia ada diterima, di sini ada diterima, di sini ada diterima. Di sini tidak ada diterima. Nah, kemudian mesti kalian tanya, Pak, di yang kedua ini dia kan ada gagalnya, Pak. Ya, tapi intinya dia tetap diterima kan? Gak masalah. Begitu juga dengan yang ketiga. Pak, yang ketiga kan dia ada gagalnya, Pak, tapi intinya dia tetap diterima. Kita melihat yang penting dia tetap ada diterima. Entah di salah satu universitas atau dua-duanya, karena pertanyaannya adalah masuk universitas saja. Terserah dia mau masuk universitas yang model seperti apa. Nah, sehingga N-nya di sini dia memiliki N-nya sebesar 3. Maka dari semua kejadian ini bisa kita simpulkan PN untuk si Dimas
itu adalah 3/4. Oke. Sekarang Bapak akan coba memberikan permisalan yang terakhir ya. Oke, warna apa meneh iki? Kuning. Sing gelek dadi impostor kuning ya. Oke. Nah, sekarang ada teman kalian lagi, namanya adalah siapa kunjungi? Nasih, guys. Ya, teman kalian lagi namanya adalah Nasih. Nah, Nasih ini dia mencoba mendaftar di 3 universitas. Ada Universitas A, Universitas B, dan Universitas C. Di masing-masing universitas sama saja ya, Bapak percepat, bisa saja dia diterima gagal. Di B juga dia bisa saja diterima gagal, dan di C dia juga bisa saja diterima gagal. Oke, dari sini ya, kemungkinan yang muncul berarti kemungkinan yang pertama bisa jadi si Nasih di 3 universitas itu diterima semua. Jadi kita manusia diterima DDD ya. Kemungkinan kedua bisa saja Nasih di universitas yang ketiga, di pertama diterima kemudian gagal. Kita manusia adalah DDG ya. Bisa jadi Nasih itu gagal di universitas yang kedua, atau dia gagal di universitas yang ke-1 yang pertama, si A. Nah, kemudian bisa jadi Nasih itu Oke, kita lanjutkan. Bisa jadi Nasih itu gagal di universitas yang kedua dan ketiga, tapi diterima di universitas yang pertama. Ya, bisa jadi juga Nasih itu gagal di universitas yang pertama, sukses di yang kedua dan gagal di yang ketiga. Gitu ya. Atau bisa juga si Nasih itu gagal di 2 universitas pertama dan yang kedua, tapi sukses diterima di universitas yang ketiga. Nah, ada lagi yang lain? Kita coba cek dulu ya. Oke, dan yang terakhir bisa saja Nasih itu gagal di ketiga universitas itu. Nah, sekarang kita cek. Ya, sekarang kita cek. Yang ada diterimanya itu ada ini. Ya, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Sehingga S-nya dia ada 8 ya, dan N-nya ada 7. Nah, kejadian N-nya peluangnya adalah 7/8. Kalau kalian perhatikan anak-anak ya, kalau kalian perhatikan dengan baik-baik, mulai dari 1/2, kemudian ke 3/4, kemudian ke 7/8, ini selalu kenaikan. Ya, atau bahasa lainnya yang mudah dipahami adalah meningkat. Oke. Maksudnya apa meningkat? Ternyata peluangnya ya, kita ketahui ini kan kita mencari peluang kan. Peluangnya semakin besar ya. Peluangnya semakin besar atau peluangnya meningkat. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini dibaca dulu, dipahami, diulang videonya ya. Kemudian coba sekarang kalian cari untuk kasus yang keempat. Kasus yang keempat, Bapak misalkan si parpol ya. Ada anak yang keempat ya. Oke, sebut saja namanya Jonabila, itu dewe gua. Jadi Anwar aja. Nah, si Anwar ini dia mendaftar di Universitas A, Universitas B, Universitas C, dan Universitas D. Satu lagi Universitas E. Oke, perhatikan ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah peluang diterimanya si Anwar ketika dia mendaftar di 5 universitas yang berbeda. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah peluang diterima Anwar. Diterima Anwar. Yang kedua adalah simpulkan. Nah, setelah Bapak jelaskan ini, kalian simpulkan bagaimana agar peluang masuk universitasnya kalian itu meningkat semakin besar. Ya. Ini dua ini ya. Kalian kirim ke WA Bapak. Jadi satu, peluang diterima Anwar berapa? Misalnya nih 7/8 Pak, 3/4 gitu. Kemudian simpulkan. Yang kedua, simpulkan bagaimana agar peluang masuk universitas meningkat. Ternyata peluang agar masuk universitas meningkat adalah seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari penjelasan ini kalian simpulkan. Bapak harap ada perubahan jawaban dari jawaban kalian yang awal dulu. Setelah mendengar penjelasan Bapak ini, kalian mendapat pencerahan kira-kira bagaimana agar peluang masuk universitas kalian meningkat atau semakin besar diterimanya ya daripada gagalnya. Itu saja dulu untuk pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya di pertemuan selanjutnya besok insya Allah ya. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.